mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 27. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini, engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu, engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu, Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Sebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin.
Silakan Pak Bulagil. Ya, kita lanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan Matius 2:31 sampai 2:39. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalam kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan setelah sebelah luarnya, tetapi setelah
sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup zaman nenek moyang kita, tentulah kami tak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Babel orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku akan berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Kepala Rektor, Ibu Donanti Tobing, dan Pak Wuragil. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan Pak Surpau dengan judul Ahli Taurat. Silakan Pak Surpau. Terima kasih Pak Apeng, luar biasa Pak Apeng, benar-benar ganteng pagi ini. Luar biasa, itu dong tiap hari Pak Apeng, keren. Luar biasa nih, kita kasih ini ya, salut buat Pak Apeng, luar biasa, terima kasih. Untuk kesiapannya menjadi moderator ya, luar biasa. Itu saudara ya, jadi moderator yang mantap gitu loh ya. Jadi kita ini komunitas ini, kita semuanya ini profesional bener. Lama-lama saya juga harus menyesuaikan kita ya. Kita harus ya, kita bangun terus. Pak David, Pak Apeng, dan teman-teman tim semua ya. Terima kasih buat terus perbaikan-perbaikannya ya. Luar biasa. Kita nanti akan ada bikin Hagios Youth ya. Pelan-pelan ya, yang anak nanti saudara, pelan-pelan ya. Jangan terlalu banyak aktivitas, nanti kuotanya habis, ada jenuh, capek, malah yang penting-penting ada ketinggalan nanti. Jadi jangan terburu-buru. Kita pasti nanti akan bikin. Karena kita juga lagi bikin di sini. Nanti untuk Hagios Shoot-nya nanti kita bikin yang bagus, saudara ya. Kita untuk Hagios anak. Karena untuk anak itu kamu tidak bisa pelayanan anak sembarangan. Anak kapok nanti, saudara. Apalagi nanti dipaksa sama orang tuanya buat ikut Zoom. Jangan. Sabar dulu. Kita sedang bikin, kita sedang rintis. Ya, tim pembina dan penatua ya, Pak Stephen, Bu Lianti, Bu Marjuni, ya, Bu Mantu,
Pak Yus Supe, ya, kita sedang mempersiapkan tim pelayanan di Belanda, dan nanti itu akan membuat Zoom kita, komunitas kita, ini jadi lebih bagus, jadi lebih mantap, ya. Sabar ya, ini kita youth dulu, nanti Marcel juga akan membantu kita, kemungkinan Marcel akan kita kirim ke Belanda buat training, saudara ya. Doakan saja, Tuhan sediakan dana semuanya ya. Tentu harus ada sponsornya ya. Karena kan nggak mungkin ngambil pakai uang yayasan. Marcel ke Belanda, doakan aja dari sponsornya nanti Marcel ya. Doakan saja, kita doakan. Karena harus training ya. Nanti ketemu sama Wisely, terus bikin mempersiapkan sama-sama di sini. Ya, ini kan pelayanan kita ini internasional, saudara ya. Nanti Marcel kita promote ya, supaya bisa go internasional juga. Ya, supaya jangan potensinya terpendam. Marcel ini S2 teologi, saudara, dan dia sekarang sedang penyesuaian. Nanti tahun keempatnya dia ini kan sekarang Hagios Bible College ya. Kalau sudah selesai nanti Marcel akan mengajar ya, di HBC juga ya. Kita sedang persiapkan Marcel ini buat jadi dosen kita juga. Pak David, Pak Sumantri ini lagi kita persiapkan ya, Weles Ang ya, dan beberapa yang lain sedang kita persiapkan ya, Marcel. Jadi nanti dosen kita banyak. Sekarang ini saya babak belur ya, maklum saudara ya, karena kita kekurangan pengajar. Tapi nanti kita fokus ya, nanti saya lagi cari orang yang mau benar-benar belajar bahasa Yunani fokus, dan orang yang benar-benar mau belajar bahasa Ibrani. Nanti komunitas kita kuat. Saya lihat tadi ya, waktu kemarin Weles Ang mengajar, ya, dan menjawab pertanyaannya, kita punya pola ya, waktu menjawab pertanyaannya. Pak Enaldo membantu menjelaskan, keren banget. Saya bilang, wah, semua tim fokus, dan ketika menjawab, Pak David menjawab, Enaldo menjelaskan, ya Weles yang menjelaskan, semua bisa polanya bisa sama, pemahamannya bisa sama, dan saya harapkan pelaksanaannya juga sama nanti. Waktu Anda mengaplikasikan dalam hidup Anda juga bisa begitu yang saya harapkan ya. Kalau untuk melaksanakan itu Anda perlu praktek berkali-kali ya. Dan dalam praktik itu nanti Anda kembali sharing lagi, 5 tahun kemudian kita sharing, nanti itu makin solid yang kita mengerti. Oh, ternyata mendengar suara Tuhan itu seperti ini. Oh, lahir baru itu ternyata seperti ini. Begitu saudara ya. Itulah komunitas kita bertumbuh dalam iman, dalam pengajaran, dalam kesalehan, dalam kekudusan, dan terutama dalam cinta, saudara ya. Saudara, saldo yayasan kita total 1 miliar, saudara. Serius, saudara, saya nggak main-main ya. Ini ngalahin gereja. Ini adalah komunitas online di Indonesia pertama yang punya saldo yayasan 1 miliar. Serius, saudara ya, saya nggak main-main. Nggak berasa ya, saya baru menyadarinya tadi pagi, saudara. Saya baru ngeh. Ya, 400 juta di Damaris, 400 juta di Embun Pagi, 250 juta di Damar Kasih, saudara. Dan kita selama ini kita berusaha terus ya, supaya jemaat semua diberkati melalui pelayanan kita. Sekarang kita merambah ke beasiswa Bu Sarma dan tim. Terima kasih Bu Nino, Bu Sarma, Bu Cinta juga masih mendampingi ya, dan guru-guru yang lain. Ada berapa tuh Bu Sarma kemarin itu. Kita harapkan nanti ya, beasiswa ini nantinya bisa jadi yayasan ya. Ada Bu Rohana Budi, Pak Hari juga mendampingi, Pak Yuwono ya masih mendampingi ya. Terus ya nanti semoga ya. Nah, terima kasih juga buat Pak Suara SK yang menjadi menjadi salah satu sponsor kita yang setia ya, yang terus ya, yang selalu meresponi semua proyek-proyek kita, selalu dimodalin pertama kali ya melalui Pak SK ini ya. Banyak sekali yang terlibat ya, termasuk donatur kursi roda yang tidak mau disebutkan namanya ya. Donatur kursi roda ini 1000 kursi roda, sudah main-main saudara ya. Pelayan-pelayan tadinya saya mau beli bekas sama Pak Hauri, kita lagi mikir caranya supaya kita ngasih bekas ke Indonesia. Ternyata Pak Putih mentoknya di apa saudara? Nggak boleh impor bekas ya. Tiba-tiba orang ini bilang, udah tak kasih baru saja Pak Paul. Saya kaget jumbul saudara. Kita lagi mau impor bekas, ini malah dikasih baru, gres, masih plastikan. Saudara, betapa komunitas ini telah menjadi berkat, berapa banyak nyawa yang tertolong ya. Saya ingat
Yang paling kelihatan ya, yang saya masih ingat sekali ya, suaminya Ibu Lisoy dulu ya. Waktu corona, wah bisa kelar ya. Telepon sama Dr. Andre Hart, langsung tes dapat ruangan. Terus kemudian Ibu Yeti ya, tes langsung dapat ya. Untuk ya Ibu Yeti ketahuan waktu itu lagi sehat tuh ya, lagi sehat seger ya. Jadi malah jadi donor darah ya kalau masalah Bu Yeti ya, donor darahnya anaknya Pak Aping juga tuh. Tiba-tiba stroke saudara. Untung nelpon lagi dokter medsos tuh. Kalau enggak bablas ya. Dan banyak lagi ya, termasuk orang tuanya Ibu Puji ya dulu ya, yang nggak dapat kamar diteleponin sama Ibu Ria langsung. Komunitas ini kita terus ya. Itulah namanya komunitas saudara. Jadi komunitas di dokter medsos ini, waduh, yang pengetahuan saya tuh 3 kali tuh ya, saya sampai gedek-gedek, ya ampun Tuhan, kita tuh berapa banyak komunitas ini pernah menjadi berkat, ya. Dan saya sama sekali tidak terlibat di dalam dokter medsos, saudara ya. Ini proyeknya Pak Awe, ya, dengan Dr. Sostenes ya, sebagai bimpelnya ya. Terus ya, luar biasa ya, saudara ya, kita terus bertumbuh menjadi berkat. Itulah namanya Kristen, saudara. Itu yang namanya Kristen. Saudara, tadi Anda lihat ya 2 hal ya. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat, tetapi Yesus berkata, celakalah kamu, karena kamu, saudara, kelihatannya melakukan Taurat, tetapi sebenarnya kamu tidak lakukan. Kelihatannya kamu melakukan Taurat, tapi kamu tidak melakukannya. Yang pertama, terkutuklah bila kamu tidak melakukannya. Ya, yang di dalam Ulangan 27. Ya, yang di dalam Matius yang tadi Anda baca, ya, Matius 23 tadi ya, kita baca ya. Apa saudara? Celakalah, karena kelihatannya kamu melakukannya, tapi sebenarnya kamu nggak melakukannya. Kamu malah menjadi batu sandungan dari kelakuanmu. Ya, Anda amati saudara, ada 2 hal. Apakah Anda dikutuk sama Tuhan? Enggak, saudara. Torah diberikan supaya kamu bisa bertahan hidup, supaya kamu survive, supaya hidup kamu, karakter kamu, gaya hidup kamu dan karakter kamu, serta kamu bisa menjaga tanah perjanjian itu, dan kamu tidak terusir dari tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu penuh susu dan madu, dan semua orang pengen menguasai itu. Dan kalau orang-orang Israel ini setia melakukan aturan-aturan dalam kehidupan yang disebut Torah itu, lolos dia saudara, karena itu adalah karakter, karena itu adalah jati diri. Ini bukan cerita kamu haram, halal, kosher, tidak kosher, syariah. Oh enggak, ini bukan cerita syariah. Sama seperti kalau kamu mau hidup di Belanda, ya, kamu tidak boleh berkata bunuhlah orang Islam. Oh enggak boleh saudara. Kalau kamu mau hidup di Belanda, kamu boleh berkata Islam itu jelek, tapi kamu tidak berkata mari kita bunuh orang Islam. Tidak boleh saudara. Seperti di Indonesia, bunuh kafir sekarang juga, bunuh Ahok sekarang. Oh itu nggak boleh saudara. Mau bisa masuk penjara, hukumannya berat itu saudara ya. Mari kita bunuh Kristen, mari kita bakar gereja. Oh itu nggak boleh saudara, itu hate speech ya. Kalau kamu mau tinggal di Belanda, kamu boleh berkata Islam itu buruk, Islam itu jelek. Tapi kamu tidak boleh berkata mari kita bunuh orang Islam. Ingat-ingat itu saudara ya. Artinya, kalau itu kamu langgar, mengapa mari kita bunuh? Kalau kita berkata Islam itu jelek, oh itu pendapat saya, Islam itu jelek. Tapi begitu kita berkata, mari kita bunuh orang Islam, maka akan menimbulkan apa saudara? Akan menimbulkan kebencian. Tapi kalau berkata, ya Kristen itu jelek, ya Raja Belanda itu jelek, pendapat apa? Itu kan pendapat kamu pribadi, boleh-boleh saja. Ya, sama seperti Anda makan di restoran, makannya nggak enak nih, kan boleh saja kita bilang itu memang nggak enak kok. Menurut saya enak kok, kamu menghina ya enggak, kata saya nggak enak. Tapi makannya nggak enak, siapa ini yang bikin ini? Kita bunuh dia. Nah itu nggak boleh tuh saudara. Ancaman itu nggak boleh. Kalau kamu mau hidup di Belanda, saudara ya, kalau kamu mau hidup di Belanda, kamu tidak boleh ya lampu merah dilanggar, naik kereta nggak bayar. Oh di Indonesia juga nggak boleh Pak? Oh di Indonesia boleh saudara. Ya kamu naik kereta nggak bayar, naik pesawat nyelonong aja, apa ngantrian serobotan. Kalau di Belanda nggak boleh.
Kalau kamu di Belanda, naik kereta nggak bayar, ketahuan, kamu nggak masuk penjara, saudara. Dicatat, saudara. Ya, beberapa kali catatan-catatan itu sampai catatan itu naik ke permukaan, misalnya kamu 3 kali tangkap gitu ya, ketahuan, tiba-tiba kamu ngelamar kerjaan, saudara. Langsung ditolak, saudara. Langsung ditolak. Berarti apa? Kamu orang yang tidak punya kredibilitas. Lawong kamu kereta kan di Belanda jarang diperiksa, saudara. Ya, tapi sekali kena, kamu dicatat sampai 3 kali kena seumur hidupmu, kamu nanti susah cari kerjaan. Dijamin susah cari kerjaan. Makanya orang-orang Arab itu susah cari kerjaan, nanti kerjanya sama Arab lagi. Kenapa? Karena mereka sering melanggar. Anda mencuri di di toko, Anda tidak masuk penjara. Sekalipun Anda nyuri iPhone, nggak masuk penjara, dicatat namamu, saudara. Tetapi nanti kamu cari kerjaan susah. Ya, kamu sudah membunuh rezekimu sendiri. Anda jam 10 malam, ya, anjingmu teriak-teriak, polisi datang, saudara, anjingnya diambil, saudara, Anda didenda. Nah, kalau kamu mau tinggal di Belanda, ya kamu patuhin itu. Kenapa? Karena makanya Belanda seperti surga, karena kamu pajaknya bayarnya mahal sekali. Saya tahun kemarin saja bayar pajaknya hampir 3.000, saudara. Kamu siapa yang pernah pajak hampir 3.000, saudara? Oh, Pak Enhard, oh, Suki, Pak Enhard tuh. Saya tuh bayar pajaknya 3.000, mumet, saudara. Ya, mumet, saudara. Pak hari kemarin diukur pajak, pusing, udah masih pajak, udah jujur aja masih diukur di Indonesia. Kalau di Belanda, pajakmu gede, saudara. Tapi kamu tidak akan diukur pajak kalau selama kamu open up adanya. Ya, saudara ya. Kalau kamu mau tinggal di Belanda, pajak kamu, ya, kita keluar dari rumah, tamannya indah, saudara. Ya, jalannya hot mix, setiap pagi disapu, pagi-pagi selalu disapu, saudara. Ya, kalau lagi musim panas, nggak hujan-hujan, disiram, saudara, jalannya. Ya, di Indonesia memang enggak. Tapi di Belanda kita seperti itu. Kalau kamu mau tinggal di Belanda, kamu kudu bayar pajak tertib. Ya, kalau kamu mau tinggal di Belanda, nah itu sama. Kalau kamu mau tinggal di tanah perjanjian, kamu harus hidup kudus. Kamu harus jaga. Ya, jangan sampai kamu menodai keluargamu. Ya, seks yang tidak kudus. Jangan sampai kamu melukai. Jangan sampai kamu menyembah kepada dewa-dewa asing, ideologi yang lain. Itulah. Makanya kalau kamu tidak mentaati itu, kamu akan terkutuk, kamu akan sial sendiri. Kalau kamu tidak mau bayar pajak di Belanda, lalu siapa yang merawat jalan itu, saudara? Kalau di Indonesia kamu bayar pajak, uangnya habis semua dimakan sama pejabatnya, sama, ya kan? Kalau di Belanda enggak, kita bayar pajak cucuk, saudara. Saya bayar pajak hampir 3.000 euro cucuk, saudara, kemarin ya. Kenapa ya kita puas? Sekarang kita keluar, jalannya hot mix semua. Nggak ada jalan lubang di Belanda itu, Anda nggak akan ketemu, saudara. Jalan lubang di Belanda. Wah, itu bisa diomel-omelin itu sama rakyat itu. Anda kalau di Indonesia, cari jalan yang mulus itu jarang, saudara. Cari jalan mulus di Indonesia, jalan tol aja bolong, saudara. Jalan tol aja di Indonesia bisa bolong, coba. Bisa ngelunjung begini, bisa ngelombang. Ya kan? Kamu di Belanda, cari jalan bolong itu susah. Nah, itulah bedanya, saudara. Enak kan? Kalau kamu mau tinggal di Belanda, kamu ikutin aturannya. Nanti kamu hidup seperti di sorga. Sama, kalau kamu mau hidup di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, kamu harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Intinya apa? Tetap tinggal di dalam cinta, kan? Inti dari hukum Torah. Kamu ingin hidup di dalam taman Firdaus, saudara? Hiduplah selalu penuh dengan cinta. Ya, puncak dari cinta apa, saudara? Mengampuni. Kamu harus selalu siap hatimu dengan pengampunan. Ya, apa sih kesimpulan dari cinta coba? Kan pengampunan kan, yang tidak diajarkan oleh agama lain, oleh nabi manapun. Ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu lakukan itu senantiasa, hidupmu melimpah dengan itu, kamu tinggal di tanah Kanaan, kamu tinggal di sorga, saudara, kamu tinggal di paradiso. Tetapi ketika cintamu itu palsu, kamu juga celaka, saudara. Karena apa akhirnya? Akhirnya selama ini kamu membangun kepalsuan. Kamu celaka.
Kamu ibadah, kamu pelayanan, kamu diakonia, tapi penuh dengan kepalsuan. Ada sia-sia semuanya. Karena semua pekerjaan kita akan diuji dengan api. Dan apa yang kamu lakukan akhirnya cuma pencitraan doang. Ya enggak? Makanya celaka. Bukan Tuhan ngutukin kamu, bukan Tuhan ngarep-ngarep kamu celaka, bukan. Kalau tidak dilakukan, kamu tidak akan survive di tanah perjanjian. Kamu akan terpental sendiri. Begitu hatimu ada dendam, tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Yus ya, kita lagi ngomong ngalor ngidul, terus kita bisa cerita ya, coba Pak Yus, ya, kenapa orang kaya, orang yang kaya itu maksudnya orang yang kemilikan, bukan maksud duitnya banyak, bukan kemilikan, saudara. Orang kemilikan itu, ya, kalau jatuh, waduh, aku nih, waduh, dulu aku punya ini, hilang, aku punya ini, dia masih meratapi, dulu ngitung ini, dulu punya ini, hilang semua, saudara. Saya pernah punya armada truk, saudara, 7 biji, saudara. Truk saya mau 30 tahun, punya truk 7, mobil saya BMW, dalam semalam hilang semua, saudara. Saya ngalami, saudara. Serius, saudara, ya. Dalam semalam hilang semua, umur 30 tahun, sudah sendiri ya. Tapi saya nggak meratap, saudara. Saya bilang, lepas. Saya bilang, kakak saya mana emang nggak lepas. Ya, saya bilang sama kakak saya, kasihkan aja, nggak apa-apa. Ringan. Kita cari lagi. Lepas semua. Saya bangun lagi, saudara. Saya nggak pernah meratap untuk apa yang sudah. Kalau di situ saya punya ini dulu. Saya sampai lupa saya dulu punya apa saja, sudah lupa, saudara ya. Karena selalu tak lepas. Kalau saya jatuh ya tak lepas semua. Saya bangun lagi cepat. Ringan badannya. Ya, karena nggak kemilikan. Makanya apa, saudara? Orang yang kaya susah masuk surga. Orang kaya itu maksudnya gini loh. Artinya orang yang punya kemilikan, kamu susah di surga, susah merasakan surga. Kalau kamu kemilikan hidupmu, kamu susah merasakan surga, saudara. Ya, tapi kalau kamu belajar melepaskan, belajar ikhlas, kamu punya hati yang rela, kamu punya cinta yang melimpah, kamu sudah di surga. Asal jangan pura-pura. Kalau pura-pura celaka kamu. Sudah nggak dapat ini cuma sandiwara tok, akhirnya kamu ya tetap sial. Karena kan cinta kita akan diuji, saudara. Itu maksudnya, saudara ya. Yang satu terkutuklah dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru celakalah. Nah, itulah yang seringkali rahasia ini yang kita nggak ngerti. Anda yang hari ini baru gabung dengan kita, ingat, saudara, milikilah pengampunan. Selalu standby dengan pengampunan dan hati yang rela, hati yang ikhlas. Ketika kedaginganmu, harga dirimu sembelih. Ini harga diri, Pak. Ya, selamat hidup di neraka. Ini harga, akhirnya kan hidupmu panas, kan? Saya ngalamin harga diri, saudara ya. Tak kejar, ya panas. Akhirnya tidak konsen kerja, panas saya, saudara ya. Mengapa potensi hidupmu seringkali tersia-siakan? Karena panas hidupmu, dendam harga diri. Saya punya teman ya, dulu teman dari SD ya. Dulu dia ikut kerja sama saya. Orang itu tukang kelahi, saudara. Polisi pun digebukin sama dia. Ya. Tapi orang ini ya, kalau kita ngomong salah dikit sama dia, panas dia langsung. Persis kayak papi saya. Saya begitu lihat dia tuh, papi saya panasan. Ya, papi saya itu kalau ada orang ngomong salah dikit ya, dia ambil gunting. Tadi kamu ngomong apa? Langsung ditaruh di perutnya dia. Kamu tadi ngomong apa tadi? Udah tua loh, udah umur 50 masih begitu papi saya ya. Masih panasan begitu. Jadi nggak kenanan. Makanya hawanya panas. Di rumah pun kita hawanya panas, saudara. Papi saya itu kena cancer, baru tenang hidupnya, saudara ya. Baru tenang, baru ceritanya pengampunan. Ya. 50 tahun hidup di dalam kemarahan. 2 tahun terakhir yang kena cancer ya, kena 2 tahun ya, kena cancer cuma 3 bulan ya. Kira-kira mau kena cancer tiba-tiba ya, sebelum kena cancer itu papi saya sudah berubah ya, tiba-tiba kena cancer. Lucu ya, saudara ya. Nah, saudara, Anda yang hidupnya di dalam pengampunan, hidupmu adem, ini rumah tanggamu adem. Kenapa rumah tanggamu panas sekarang? Karena kamu panas hatimu, saudara. Ya, kamu hidupnya di neraka, hidupnya di Hades, panas kamu. Supaya kamu bisa tinggal di tanah perjanjian, di paradeisomu, di Edenmu, apa tanah perjanjian? Rumah tanggamu jangan panas.
Jangan panasan, harga diri Pak, ya udah selamat masuk neraka. Itu kan harga diri kita pertahankan. Bukan cinta yang harus kamu pertahankan. Harus kita korbankan harga diri, bukan. Bukan korbankan harga diri. Kita punya harga diri. Tapi kita lebih memilih cinta. Bukan Anda mengorbankan harga diri, bukan. Tapi Anda pilih cinta lebih dari apapun yang ada di dunia, termasuk harga dirimu. Kalau kamu pilih harga dirimu lebih dari cinta, selamat tinggal di Hades. Ini enggak dalam lembah alam maut kan? Panas keluargamu kan, mengejar harga dirimu kan? Betul kita punya harga diri, saudara. Jangan kau injak harga dirimu sendiri. Tetapi, ya, kejarlah cinta lebih dari apapun yang kamu miliki di dunia ini. Poses apapun, posesif, kemilikan apapun, tinggalkan, kejarlah cinta. Itu maksudnya, saudara ya. Kedua, jangan pura-pura. Jangan cuma pencitraan. Sebab kalau pencitraan, kamu rugi. Udah harga dirimu diinjak-injak, kamu ternyata cuma pencitraan alias penjilat. Alias cuma cari muka, alias pecundang. Akhirnya kamu ini pun nggak dapat, itu nggak dapat, saudara. Karena kalau cintamu tidak sejati, tidak benar-benar, cuma pencitraan kayak orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu ya, yang kelihatannya saleh, sembahyang, rajin, doanya panjang-panjang, ya. Coba lihat Anda kalau di TikTok, Pak, oh enggak boleh gitu orang Kristen. Dulu ya, zaman dulu, saya paling sebel kalau dia ngomong orang Kristen enggak boleh begitu, kita harus mengasihi gundulmu peang. Kamu tuh bukan mengasihi, tapi kamu tuh takut. Ya. Waduh, saudara. Enak, saudara, kalau dengar orang begitu ya. Enak, saudara. Sekarang saya tahu orang-orang ini. Saya kan tinggal di gereja bersama dengan pendeta-pendeta. Dengan para full timer gereja, dengan para pendeta. Aduh, semua retorika gitu tuh bikin, aduh saudara. Saya kan nggak suka basa-basi, makanya kalau Anda dengar saya nggak suka basa-basi. Kalau sama saya Anda telepon jangan, apa kabar Pak Shalom, apa kabar Pak, baik Pak, bagaimana kabar anak-anak, kabar tak matiin saudara. Tak matiin. Kalau telepon sama saya langsung Anda perlu nyapa. Nggak usah basa-basi. Ya, kalau basa-basi nanti jadi bikin ribet lama, cuman mau ngomong ya sesuatu basa-basinya kelamaan Anda nggak usah, nggak tak jawab. Berapa banyak orang shalom, udah tak dimin aja, langsung shalom Pak Paul, langsung tak jawab saudara. Aduh nggak bisa Pak, oh iya bisa Pak, coba tolong hubungi ini. Tapi shalom Pak, ya tak diamin ya shalom, tak jawab shalom, apa kabar? Ini kalau jawab apa kabar lagi, bagaimana kabarnya? Tak jawab lagi baik. Bagaimana kabar kamu, baik-baik saja. Ini panjang lebar, cuman apa kabar, shalom, selamat pagi, selamat sore, maafan, lambat saya menjawabnya. Terus kamu mau ngomong apa sebenarnya? Lamaan, saudara. Ya, ini kita kan di media sosial, langsung to the point saja. Ya, itu saudara ya. Nah, retorika itu masalahnya dibawa dalam kehidupan, bukan cuma di WhatsApp, tapi dalam kehidupan penuh dengan retorika. Katanya mengasihi Pak, oh ngomongnya begitu. Saya ngomongnya begini saudara, tetapi komunitas mana yang bisa memberkati seluruh jemaatnya? Gitu saudara. Sebetulnya saya sedang mengajarkan kepada Anda. Nah, saya kalau ngomong mau bergombal-gombal, ya bisa juga saudara. Saya kan seniman, ya kan? Tetapi saya sedang mengajarkan kepada Anda, to the point. Jangan tertipu dengan semua rayuan manis gombal-gombal itu. Pak Paul juga suka gombal, iya gombal saya kan baru terus, saudara. Kalau gombalmu kan bosok, mampu, saudara. Gombal saya selalu baru. Ya. Beli di Action di sebelah rumah. Gombalnya baru terus. Gombalmu bosok, saudara. Nah itu saudara ya. Jadi Anda jangan tertipu dengan retorika-retorika Pak Pendeta. Orang-orang Kristen yang munafik, yang kelihatannya sok baik, lemah lembut ngomongnya. Mendingan kayak saya, gundulmu peang. Tapi kita, banyak yang kita tolong, saudara. Kasihnya kita itu nggak retorika. Ya, langsung to the point. Kamu butuh apa? Udah, nggak usah muter-muter. Pak,
uang kontrakannya perlu dibayar Pak, telat lagi Pak, saya ini nggak dapat kerjaan kemarin sakit 3 minggu. Absennya gimana? 75% Pak. Ya udah laporan aja sama Pak Apeng. Kan begitu saudara. Langsung to the point aja, nggak usah muter-muter. Kayak Siliwangi udah tahu ya gayanya saya ya. Udah disemprot 2 kali ya. Kalau Siliwangi sama saya langsung to the point saudara. Dan saya juga nggak marah. Kalau retorika kebanyakan itu malah saya jengkel saudara. Ngomong nggak berhenti-berhenti. Cuman apa kabar baik, shalom apa. Capek saudara. Mau aja langsung, ya kan? Ya, gitu ya. So, nanti kalau telepon saya, konseling juga gitu, gak usah retorika, ya langsung to the point aja, ya, gitu saudara. Jadi kasihmu jangan pura-pura, jangan beretorika, maka nanti hidupmu selalu ada di Taman Eden, ya, selalu ada di dalam, kamu selalu ada di tanah perjanjian hidupmu, penuh dengan susu dan madu. Tuhan Yesus memberkati.